Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Data Link Control Protocols. Sebelum kami lanjut pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan beberapa anggota kami, yaitu yang pertama Yunita, yang kedua Novita, yang ketiga Mariani, yang keempat Merlin Bunga Pare, dan yang terakhir Yensi Melani Sanggola. Kemudian kita lanjut pada materi. Data Link Control atau Data Link Protocol adalah pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan menambahkan control layer dalam tiap device komunikasi. Kemudian data link. Data link adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Data link layer. Data link layer memiliki beberapa fungsi spesifik. Fungsi yang meliputi penyediaan interface, layanan-layanan yang baik bagi network layer, penentuan cara pengelompokan bit dari physical layer ke dalam frame, hal-hal yang terkait dengan error transmisi, dan pengaturan aliran frame sehingga record file yang lambat tidak akan terbanjiri oleh pengiriman yang cepat. Layanan yang tersedia bagi network layer. Fungsi data link layer adalah menyediakan layanan bagi network layer. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Merlin. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu layanan data link layer. Yang pertama, layanan Unique Knowledge Connection, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan bagi terimanya frame. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Bila sebuah frame hilang sehubungan dengan adanya noise, maka tidak ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut di data link layer. Yang kedua yaitu layanan Acknowledged Connection. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi. Akan tetapi setiap frame yang dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement, dalam hal ini si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Yang ketiga, layanan Acknowledged Connection Oriented. Dengan layanan ini mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirimkan tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekuivalen aliran bit reliable. Terima kasih. Lanjut. Ya, dipersilakan untuk Yensi Melani Sanggola untuk melanjutkan materi. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Merlin Bunga Pare, yaitu flow control. Flow control adalah
Teknik untuk memastikan bahwa suatu entitas kirim tidak membanjiri entitas terima dengan data. Entitas yang menerima biasanya mengalokasikan buffer data dengan panjang maksimum untuk transfer. Bagian A yaitu stop and wait flow control. Bentuk paling sederhana dari flow control dikenal sebagai kontrol aliran berhenti dan tunggu atau stop and wait. Bagian B, sliding window flow control. Inti dari masalah yang diuraikan sejauh ini adalah bahwa hanya satu frame pada suatu waktu dapat dalam perjalanan. Dalam situasi di mana panjang bit dari link adalah lebih besar dari panjang frame dalam kurung A. Hasil serius yang inefisiensi. Efisiensi dapat sangat ditingkatkan dengan memungkinkan beberapa frame berada dalam transit pada waktu yang sama. Next. Error detection. Bagian A, cek paritas. Skema deteksi kesalahan yang paling sederhana adalah menambahkan sebuah bit paritas ke ujung blok data. Sebuah kontrol yang khusus adalah transmisi ASCII, di mana bit paritas terpasang untuk tiap karakter ASC11 bit. Nilai bit ini dipilih sehingga karakter memiliki jumlah 1 yang genap atau paritas genap, atau ganjil atau paritas ganjil. Bagian B, cyclic redundancy check atau CRC. Salah satu yang paling umum dan salah satu yang paling kuat kode dalam mendeteksi kesalahan adalah check redundancy cyclic atau CRC yang dapat digambarkan sebagai berikut. Diberikan sebuah bit, block bit atau pesan transmitter menghasilkan suatu urutan n bit dikenal sebagai urutan check frame atau FCS, sehingga frame yang dihasilkan terdiri dari K tambah n bit dapat dibagi oleh beberapa jumlah yang telah ditetapkan. Penerima kemudian membagi frame yang masuk dengan nomor tersebut, dan jika tidak ada sisa, dianggap tidak ada kesalahan. Lanjut. Ya, untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Merlin Bunga Pare. Kemudian kita masuk pada materi error control atau kontrol kesalahan. Kontrol kesalahan mengacu pada mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada transmisi frame. Model yang akan digunakan yang meliputi kasus yang khas, data yang dikirim sebagai frame yang berurutan. Frame tiba dalam urutan yang sama di mana mereka akan dikirim, dan masing-masing frame yang ditransmisikan mengandung arbitrari dan jumlah variabel yang ditunda sebelum penerimaan. Ada dua jenis kesalahan, yaitu lost frame atau frame yang hilang. Frame gagal tiba di sisi frame, contohnya noise burst dapat merusak frame. Sebuah penerima tidak menyadari bahwa frame telah dikirim. Kemudian damai frame atau frame rusak. Frame yang dikenal sampai pada tujuan, tetapi beberapa bit pada frame ada yang rusak atau telah diubah selama transmisi. Bagian A yaitu stop and wait ARG. Kemudian bagian B yaitu
go back, and ARG. Dan yang bagian C, selective, reject, ARG. Untuk materi yang terakhir dilanjutkan oleh Ensi Melani Sanggola. Dipersilakan. High Level Data Link Control atau HDLC. Data Link Control Protokol yang paling penting adalah HDLC atau ISO 33009 atau ISO 4335. Tidak hanya HDLC banyak digunakan, tapi juga merupakan dasar bagi banyak data penting lainnya pada link protokol yang menggunakan format yang sama atau serupa dan mekanisme DNS yang sama seperti yang digunakan dalam HDLC. Yang pertama, karakteristik dasar. Untuk memenuhi berbagai aplikasi HDLC, mendefinisikan tipe-tipe stasiun 2 link, konfigurasi dan 3 data transfer mode operasi. Struktur frame. HDLC menggunakan transmisi sinkron. Semua transisi adalah dalam bentuk frame dan format frame tunggal cukup untuk semua jenis data dan kontrol pertukaran. Operasi. Operasi HDLC terdiri dari pertukaran frame I, frame S, dan frame U antara dua stasiun. Berbagai pemerintah dan tanggapan yang ditetapkan untuk frame jenis ini tercantum dalam menggambarkan operasi HDLC. Inisialisasi. Inisialisasi dapat diminta oleh kedua sisinya dengan mengeluarkan salah satu dari 6 perintah set mode. Perintah ini memiliki 3 tujuan, yaitu memberikan sinyal pada sisi lain yang dimintai inisialisasi, menentukan yang sama dari ketiga mode atau NRM, ABM, dan ARM yang diminta, menentukan apakah nomor urut 3 atau 7 bit akan digunakan. Transfer data. Ketika inisialisasi telah diminta dan diterima, sambungan logika dibuat kedua belah sisi mungkin mulai mengirim, dan pengguna di frame I dimulai dengan nomor urut 0. File N dalam kurung S dalam kurung R dari frame I adalah nomor urut yang mendukung kontrol aliran dan kontrol kesalahan. Yang terakhir, disconnect. Modul HDLC dapat memulai memutuskan baik atas inisiatif sendiri jika ada semacam kesalahan atau atas permintaan pengguna layar yang lebih tinggi. HDLC mengeluarkan pemutusan dengan mengirimkan frame pemutusan atau DISC. Sekian. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi beberapa materi yang telah kami sampaikan mengenai data link control protocols. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi sepanjang presentasi kami pada saat ini. Demikian presentasi kami pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.